Pernahkah Anda berpikir, apa aset terbesar kita saat memasuki usia senja? Bukan rumah mewah, bukan mobil sport, tapi sepasang kaki yang kuat untuk tetap bisa melangkah, untuk tetap mandiri. Banyak orang tua mengeluhkan kaki yang lemas, gampang pegal, bahkan sulit untuk berdiri. Kita sering menyalahkan usia atau kurangnya olahraga. Tapi pernahkah Anda berpikir, buah-buahan yang kita anggap sehat bisa jadi bumerang? Ini bukan menakut-nakuti, ini fakta yang didukung sains. Sesuatu yang kita berikan dengan niat baik, jika salah pilih atau berlebihan, malah mempercepat kelemahan. Gula kalium berbagai zat lain di dalam buah bisa menjadi musuh dalam selimut, terutama bagi lansia. Sirkulasi darah terganggu, risiko diabetes meningkat, fungsi ginjal terbebani. Semua itu berujung pada satu hal, kaki semakin lemah setiap hari. Ini paradoks kesehatan yang wajib Anda ketahui. Jadi, sebelum menyajikan sepiring buah, berhenti sejenak. Mari kita bongkar bersama, tutup pintu, fokus pada informasi ini. Saya akan tunjukkan 7 buah yang menyimpan potensi bahaya. Simak sampai akhir. Pengetahuan ini bisa lebih berharga dari sekadar vitamin. This is not just a video. This is a warning. Kita mulai dari yang paling kontroversial, sang raja buah durian. Aromanya kuat, rasanya legit, harganya seringkali tidak masuk akal. Banyak yang bilang ini buah surga, tapi untuk lansia, buah ini bisa jadi gerbang menuju masalah pada kaki. Kenapa? Karena di balik kelezatannya, durian adalah bom kalori. Gula, lemak, ini bukan buah biasa, lebih mirip dessert padat nutrisi yang salah. Bayangkan memberi sepotong kue tart manis berlemak kepada penderita diabetes. Reaksi Anda? Jangan! Durian punya efek serupa jika berlebihan untuk lansia. Kandungan gulanya sangat tinggi, kadar gula darah melonjak drastis. Lonjakan gula berulang akan merusak pembuluh darah kecil, terutama yang ada di kaki. Kondisi ini, neuropati diabetik. Ketika pembuluh darah kaki rusak, sirkulasi jadi tidak lancar. Oksigen dan nutrisi tidak sampai ke otot dan saraf. Akibatnya, otot kaki melemah. Sering terasa kesemutan, baal, bahkan nyeri. Ini langkah pertama kehilangan kekuatan berjalan. Jadi, sirkulasi adalah kunci. Dan durian bisa jadi simbol teman kuncinya. Belum ciri lemaknya. Lemak jenis agar diteruskan bagi memainkan berat latihan. Untuk cat, buah berikutnya yang sering kita temui, baik dimakan langsung atau diolah menjadi gudeg dan es teler adalah nangka. Aromanya khas, rasanya manis legit. Nangka sering dianggap alternatif daging bagi para vegetarian. Terdengar sehat bukan? Tapi disinilah letak jebakannya. Sama seperti durian, nangka adalah buah dengan indeks glikemik yang tinggi. Artinya, gula di dalamnya sangat cepat diserap tubuh dan langsung menaikkan kadar gula darah. Bagi seorang lansia, terutama yang sudah memiliki prediabetes atau bahkan diabetes tipe 2, makan nangka dalam jumlah banyak itu seperti menuang bensin ke dalam api. Gula darah yang tidak terkontrol adalah musuh utama kesehatan kaki. Peripheral artery disease, penyempitan arteri di tungkai dan kaki. Aliran darah turun, otot kekurangan oksigen. Claudication, nyeri kram pada otot paha, nyeri kram pada otot betis, nyeri kram pada otot kaki terasa saat berjalan dan mereda saat istirahat. Hanya beberapa meter pelan bisa terasa menyakitkan. Lansia jadi enggan bergerak, otot melemah karena tidak digunakan. Anggur, si kecil yang manis, mudah dimakan, sering dianggap sebagai camilan sehat. Kita melihatnya di mana-mana, di hotel, di acara-acara penting, bahkan menjadi simbol kemewahan. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya yang mungil. Setiap butir anggur adalah kapsul gula pekat. Makan segenggam anggur itu sama seperti menelan beberapa sendok gula pasir. Tapi dengan ilusi bahwa Anda sedang melakukan sesuatu yang sehat untuk tubuh. Masalah utama dari anggur, terutama bagi lansia, adalah kandungan fruktosa dan glukosa yang sangat tinggi dan mudah diserap. Ketika seseorang makan banyak anggur sekaligus, tubuh akan dibanjiri oleh gula. Pankreas dipaksa bekerja ekstra keras untuk memproduksi insulin demi menstabilkan gula darah. Pada lansia, fungsi pankreas mungkin sudah tidak seoptimal dulu. Produksi insulin bisa jadi melambat, atau sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Ketika resistensi insulin terjadi, gula tetap berada di diri yang cezak tertinggi. Sekarang kita bahas buah yang sangat populer, buah sejuta umat, pisang. Praktis, murah, mengenyangkan. Sering disebut sebagai sumber energi instan. Atlet sering mengonsumsinya. Anak-anak menyukainya. Tapi untuk lansia, pisang bisa menjadi dilema yang cukup rumit. Ini bukan lagi soal gula, meskipun pisang matang juga manis. Isu utamanya, kalium atau potasium. Pisang terkenal sangat kaya akan kalium. Kalium penting untuk fungsi saraf, untuk kontraksi otot, dan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
Jantung kita butuh kalium untuk berdetak dengan benar. Sampai di sini, terdengar bagus. Masalah muncul saat fungsi ginjal menurun seiring usia. Ginjal menyaring limbah dari darah, termasuk kelebihan kalium. Saat ginjal menurun, pembuangan kalium juga berkurang. Akibatnya, kalium bisa menumpuk dalam darah. Hiperkalemia. Hiperkalemia bukan masalah sepele. Siapa yang tidak suka mangga? Terutama mangga harum manis atau gedong gincu yang matang sempurna. Rasanya manis, sedikit asam, dan menyegarkan. Mangga adalah ikon buah tropis yang digemari banyak orang. Tapi, sama seperti buah-buahan manis lainnya dalam daftar ini, mangga adalah sumber gula alami yang sangat padat. Gula adalah fokus utama kekhawatiran kita ketika berbicara tentang kesehatan kaki lansia. Satu buah mangga ukuran sedang bisa mengandung hingga 45 gram gula. Itu setara dengan hampir 12 sendok teh gula. Bayangkan, Anda tidak akan memberikan 12 sendok teh gula untuk diminum orang tua, tapi Anda mungkin memberikan mereka sepotong besar mangga manis. Ini jebakan persepsi. Tubuh tidak peduli gula itu datang dari tebu atau dari buah mangga. Efeknya pada lonjakan gula darah tetap sama. Bagi lansia dengan metabolisme yang melambat, memproses beban gula sebanyak itu sekaligus berat. Lonjakan gula darah memicu respons insulin yang kuat. Jika berulang, risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 meningkat. Diabetes memicu banyak komplikasi pada kaki. Kelengkeng atau lengkeng. Buah ini sangat adiktif. Ukurannya kecil, kulitnya mudah dikupas, rasanya sangat manis. Sekali makan, sulit untuk berhenti. Kita bisa menghabiskan satu ikat besar sambil menonton TV tanpa sadar. Inilah bahayanya, terutama bagi lansia. Kelengkeng pada dasarnya adalah permen alami dengan kandungan gula yang sangat tinggi dalam volume yang kecil. Setiap butir kelengkeng mungkin tidak terlihat signifikan, tapi karena kita cenderung mengonsumsinya dalam jumlah banyak, total asupan gulanya bisa melonjak drastis. 100 gram kelengkeng, atau sekitar 10-15 butir, saja sudah mengandung sekitar 15-20 gram gula. Bayangkan jika seseorang menghabiskan 1/4 kilogram, asupan gulanya bisa setara dengan sekaleng minuman bersoda. Ini adalah bom gula yang tersembunyi. Bagi lansia yang sudah mengidap diabetes, makan kelengkeng tanpa kontrol adalah bencana. Gula darah akan meroket tak terkendali. Ini akan mempercepat kerusakan pada pembuluh darah kapiler dan saraf di ekstremitas, terutama kaki. Sirkulasi darah yang buruk akan membuat kaki terasa dingin. Terakhir, kita bahas rambutan. Buah ini sering muncul bersamaan dengan musim kelengkeng, musim durian. Rambutan sangat mirip dengan kelengkeng secara karakter. Rasanya manis, seringkali sangat manis. Cara makannya satu persatu membuatnya mudah dikonsumsi banyak tanpa sadar. Bahayanya hampir identik dengan kelengkeng. Rambutan punya kandungan gula tinggi. Makan satu ikat bisa menyumbang puluhan gram gula. Untuk metabolisme lansia yang melambat, ini beban besar. Lonjakan gula memberi tekanan pada pankreas, meningkatkan risiko komplikasi diabetes, dan ujungnya menyerang kesehatan kaki. Jadi setelah kita bongkar semuanya, intinya bukan berarti buah-buahan ini adalah racun yang harus dihindari sepenuhnya. Poinnya adalah awareness, kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua yang alami itu otomatis sehat dalam jumlah tak terbatas, terutama untuk populasi spesifik seperti lansia. Kekuatan kaki di usia senja adalah kemewahan yang tak ternilai, dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Informasi yang Anda dapatkan hari ini adalah alat untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih bijaksana. Because at the end of the day, knowledge is the ultimate power. Close the door.